Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi umur panjang dan masih diberi kesehatan. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan selamat di yaumil qiyamah. Baik, teman-temanku sekalian, masih bersama saya Abdurrahman, kelas B23 mahasiswa UIN SSC Cirebon. Di sini akan mempresentasikan MK Cirebon Studies yang di sini berjudul Sistem Teknologi di Cirebon, yaitu ada kereta Paksi Nagaliman, kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapuro Lawang Bentar, dan Masjid. Dan tak lupa makalah ini saya persembahkan kepada beliau Bapak Pengampu MK Cirebon Studies, beliau Bapak Heru Prayogo MPD. Semoga beliau diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang. Baik teman-temanku sekalian, langsung saja kita mulai untuk belajar bersama. Pendahuluan. Cirebon, sebuah kota yang terletak di pesisir utara Jawa Barat, Indonesia, memiliki sejarah panjang yang erat dengan kebudayaan dan perkembangan teknologi. Sebagai salah satu pusat peradaban di Jawa Barat, Cirebon dikenal dengan berbagai peninggalan budaya dan sistem teknologi yang sangat berpengaruh baik pada masa lalu maupun masa kini. Nah, beberapa unsur yang mencerminkan kemajuan teknologi dan kebudayaan di Cirebon diantaranya adalah kereta Paksi Nagaliman, kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapuro Lawang Bentar, dan Masjid. Nah, makalah ini akan membahas mengenai penerapan sistem teknologi yang terdapat dalam berbagai objek bersejarah dan budaya di Cirebon serta bagaimana teknologi tersebut berkembang dalam konteks lokal dan budaya. Pemahaman terhadap sistem teknologi ini tidak hanya memberikan kita wawasan mengenai inovasi di masa lalu, tetapi juga pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi di masa kini. Pembahasan sejarah dan teknologi kereta di Cirebon. 1. Kereta Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman merupakan salah satu bentuk transportasi tradisional yang digunakan oleh Sultan Cirebon. Kereta ini terkenal dengan desain yang megah dan menjadi simbol kekuasaan serta kemewahan kerajaan Cirebon. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan kereta ini adalah teknologi tradisional dalam hal pembuatan roda, rangka, dan ukiran kayu. Dalam proses pembuatan, kereta ini melibatkan ahli kerajinan kayu yang memiliki keahlian khusus untuk menghasilkan karya seni yang sangat detail, seperti ukir-ukiran bernuansa spiritual dan filosofi yang berhubungan dengan kekuasaan. Selain itu, kereta ini juga dilengkapi dengan roda besar dan konstruksi yang dirancang agar kokoh dan dapat menahan beban serta perjalanan jauh. Penggunaan material alami yang berkualitas tinggi seperti kayu jati menambah keindahan dan kekuatan kereta ini. Yang kedua, kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong merupakan salah satu kereta yang digunakan dalam upacara-upacara kenegaraan dan adat kerajaan Cirebon. Kereta ini memiliki bentuk yang unik dengan ukiran kepala singa pada bagian depan yang menjadi simbol keberanian dan kekuatan. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan kereta Singa Barong serupa dengan teknologi pada kereta Paksi Nagaliman, namun dengan sentuhan ornamen yang lebih rumit dan detail. Teknologi pengolahan logam untuk membuat aksesoris dan hiasan pada kereta ini juga menjadi hal yang menonjol. Keahlian dalam menempa logam untuk membuat
hiasan kepala singa, dan aksen lainnya mencerminkan kecanggihan teknologi dan keterampilan tangan para pengrajin pada masa itu. Nah, kini kita berlanjut ke teknologi transportasi tradisional di Cirebon. Yang pertama ada pedati gede. Pedati gede adalah jenis kendaraan tradisional yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang di Cirebon pada masa lampau. Berbeda dengan kereta, pedati ini menggunakan 2 roda besar dan ditarik oleh kuda atau sapi. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan pedati ini lebih sederhana, tetapi sangat efisien untuk digunakan dalam kondisi geografis yang terkadang berbatu atau berlumpur. Penggunaan bahan kayu untuk rangka dan roda pedati ini mencerminkan kearifan lokal dalam memilih material yang kuat dan mudah diperoleh. Pedati gede sangat berguna untuk transportasi barang dalam jumlah besar seperti hasil pertanian dan perdagangan. Teknologi pembuatan pedati ini melibatkan teknik perakitan dan pengukuran yang presisi untuk memastikan kelancaran pergerakan serta ketahanan terhadap medan yang berat. 2 pengaruh terhadap pengembangan teknologi di Cirebon. Meskipun kini telah digantikan oleh kendaraan bermotor, teknologi transportasi tradisional seperti pedati dan kereta tetap menjadi bagian penting dari sejarah teknologi di Cirebon. Prinsip dasar yang digunakan dalam pembuatan kereta dan pedati seperti pemilihan material yang tepat, perakitan yang teliti, dan desain yang fungsional memberikan dasar bagi perkembangan sistem transportasi modern di Cirebon. Yang selanjutnya ada Gapuro, Lawang, Bentar, dan teknologi arsitektur. Gapuro, Lawang, Bentar. Gapuro, Lawang, Bentar merupakan gerbang besar yang digunakan untuk menandai pintu masuk ke kawasan kerajaan atau kota. Gapuro ini memiliki desain arsitektur yang khas dengan 2 bagian yang terpisah di tengah yang dikenal dengan sebutan bentar atau terbelah. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan gapuro ini melibatkan teknik-teknik bangunan tradisional yang memanfaatkan material lokal seperti batu bata dan kayu. Inovasi arsitektur dan fungsinya. Desain gapuro ini tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang, tetapi juga sebagai elemen simbolik yang menunjukkan perbedaan antara dunia luar dan dunia dalam. Dengan struktur yang kuat dan hiasan yang indah, gapuro ini menjadi contoh teknologi arsitektur yang menggabungkan aspek fungsional dengan nilai simbolis yang mendalam. Yang selanjutnya ada Masjid Agung Cirebon sebagai pusat teknologi, agama, dan kebudayaan. 1. Masjid Agung Cirebon. Masjid Agung Cirebon adalah salah satu situs bersejarah yang sangat penting di Cirebon. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 dan merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan masjid ini mencerminkan keahlian dalam teknik bangunan yang disesuaikan dengan iklim tropis. Selain itu, masjid ini juga terkenal dengan atapnya yang berbentuk limas yang merupakan pengaruh dari budaya Jawa dan Islam. Yang kedua, pengaruh teknologi dalam pembangunan masjid. Masjid Agung Cirebon merupakan contoh penerapan teknologi dalam konteks agama dan kebudayaan.
Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pusat kegiatan sosial bagi masyarakat Cirebon. Dengan struktur yang kokoh dan desain yang estetis, masjid ini menjadi bukti kemajuan teknologi dalam bidang arsitektur pada masa itu, serta menunjukkan keberhasilan dalam menyatukan elemen-elemen budaya lokal dengan ajaran Islam. Berikutnya tentang perkembangan teknologi di Cirebon saat ini. Pada masa ini, Cirebon telah mengalami perkembangan teknologi yang pesat, terutama di bidang transportasi, arsitektur, dan sistem komunikasi. Penerapan teknologi modern dalam infrastruktur seperti jalur kereta api yang terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya, serta pembangunan gedung-gedung tinggi semakin mempercepat laju perkembangan kota ini. Namun, meskipun teknologi modern semakin berkembang, warisan teknologi tradisional yang ada seperti kereta, pedati, dan arsitektur bersejarah tetap menjadi bagian penting dalam identitas dan kebudayaan Cirebon. Kesimpulan, Cirebon merupakan kota yang kaya akan warisan teknologi tradisional yang diterapkan pada berbagai objek budaya dan sejarah seperti kereta Paksi Nagaliman, kereta Singaparong, Pedati Gede, Kapuro Lawang Bentar, dan Masjid Agung Cirebon. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan benda-benda tersebut tidak hanya mencerminkan kemajuan peradaban pada masa lalu, tetapi juga menggambarkan hubungan erat antara teknologi, budaya, dan agama. Meskipun kini telah berkembang pesat dengan teknologi modern, warisan teknologi tradisional ini tetap menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Cirebon. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sistem teknologi di Cirebon. Adapun dari awal sampai akhir kiranya banyak kekurangan dalam penjelasan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.